Selamat pagi, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi perlawanan Goa. Pusat pemerintahan kerajaan Goa berada di Somba Opu, yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Banyak para pedagang asing yang tinggal di kota itu, misalnya orang Inggris, Denmark, Portugis, dan Belanda. Goa sangat anti terhadap tindakan monopoli perdagangan. Masyarakat Goa senantiasa berpegang pada prinsip hidup sesuai dengan kata-kata, tanahku terbuka bagi semua bangsa, Tuhan menciptakan tanah dan laut, tanah dibagikannya untuk semua manusia, dan laut adalah milik bersama. Pelabuhan Somba Opu telah berperan sebagai bandar perdagangan tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari timur ke barat atau sebaliknya. Dengan melihat peran dan posisi Makassar atau kerajaan Goa yang strategis, VOC berusaha keras untuk mengendalikan Goa. VOC ingin menguasai pelabuhan Somba Opu serta menerapkan monopoli perdagangan. Pada tahun 1634, VOC melakukan blokade terhadap pelabuhan Somba Opu, tetapi gagal karena perahu Makassar yang kecil lebih lincah dan mudah bergerak di antara pulau-pulau. Bahkan dengan menggunakan perahu-perahu tradisional seperti Padewakang, Palare, Sope, dan yang sudah begitu terkenal perahu pinisi, mereka sudah biasa mengarungi perairan Nusantara. Raja Goa atau Sultan Hasanuddin menentang ambisi VOC yang ingin memaksakan monopoli di Goa. Beberapa sekutu Goa mulai berkoordinasi, semua dipersiapkan untuk melawan kesewenang-wenangan VOC. VOC mempersiapkan diri untuk menundukkan Goa, dan politik David et Empira mulai dilancarkan. Misalnya, VOC menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis dari Bone bernama Arupalaka. Setelah mendapat dukungan Arupalaka, dikirimlah pasukan ekspedisi yang berkekuatan 21 kapal dengan mengangkut 600 orang tentara. Tanggal 7 Juli 1667 meletus Perang Goa. Tentara VOC dipimpin oleh Cornelis Jackson Spelman diperkuat oleh pengikut Arupalaka dan orang-orang Ambon di bawah pimpinan Janker van Manipa. Dengan pasukan gabungan disertai peralatan senjata yang lebih lengkap, VOC pun berhasil mendesak pasukan Sultan Hasanuddin. Benteng pertahanan tentara Goa di Barombang dapat diduduki oleh pasukan Arupalaka. Pada tanggal 18 November 1667, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bogaya oleh VOC. Isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut. Isi perjanjian Bogaya: 1. Goa harus mengakui hak monopoli VOC. 2. Semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. 3. Goa harus membayar biaya perang. Pada tanggal 1668, Sultan mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang-wenangan VOC. Namun, perlawanan itu segera dapat dipadamkan oleh VOC. Bahkan benteng pertahanan rakyat Goa jatuh dan dikuasai oleh VOC. Benteng itu kemudian diberi nama Benteng Amsterdam oleh Spelman. Dengan ditandatanganinya, perjanjian Bogaya justru melahirkan diaspora perdagangan bagi orang-orang Bugis Makassar. Artinya, VOC gagal dalam mengendalikan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Bugis Makassar. Kegagalan VOC mengendalikan perairan Indonesia Timur oleh orang Bugis Makassar menurut Hector Sulterdam dikarenakan 1. Ketidakmungkinan membatasi perdagangan yang didukung dengan motif mencari untung dipadu dengan kondisi geografis yang sulit terpantau sehingga mudah untuk melakukan penyelundupan dagang. 2. VOC memiliki kelemahan dalam pemasaran karena mengejar keuntungan yang tinggi. 3. Keterlibatan VOC dalam pembelian produk lokal sangat kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Jika ada salah kata, mohon dikoreksi dan terima kasih.